Selamat pagi dari kota Jogja, teman-teman semua. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah payout dan sudah menikmati uangnya, sudah masuk ke PayPal atau mungkin teman-teman sudah cairin. Jadi saya ucapin selamat. Dan buat jawab pertanyaan dari teman-teman semua tentang bagaimana caranya mulai jualan foto biar sama-sama bisa dapat uang, jualan foto, jualan video tanpa suara ya. Nanti di vlog kali ini saya akan ngomongnya dengan istilah footage. Jadi footage itu video tanpa suara. Gimana cara jualannya akan saya jelasin di vlog kali ini. Jadi teman-teman stay tune. Nanti nonton dari awal sampai akhir. Nanti perhatiin gimana step-stepnya. Sugeng Kenjang, selamat pagi, swastiastu, nama saya Bima Aditya, matur nuwun, matur suksma, teman-teman sudah datang ke channel YouTube saya, teman-teman sudah berkenan belajar fotografi bareng saya. Jadi, saya motret udah 16 tahun, 12 tahun di wedding fotografi, saya motret di Jakarta, saya ke Surabaya, saya ke Singapura, Hong Kong, Maladewa, dan COVID akhirnya menghancurkan bisnis saya. Cuman karena saya kepengen terus, intinya saya bisanya cuma motret, akhirnya saya sekarang jadi stock photographer full time. Nah, dengan stock fotografi ini, saya merasa bahwa yang tadinya saya harus dealing sama klien, saya harus meeting sama klien, sekarang udah nggak perlu gitu. Saya ngatur waktu sendiri, saya nggak perlu ketemu teman, nggak perlu, kalau teman sih perlu ya, saya nggak perlu ketemu klien, artinya mitra bisnis, tapi saya bikin kerjaan sendiri. Nah, mudah-mudahan sistem ini bisa memberikan satu insight buat teman-teman semua yang mungkin usianya udah mau 40, terus teman-teman kepengen lebih fleksibel dalam berkarya, teman-teman bisa nyambi, mungkin masih kerja, tapi pengen jadi stock photographer, saya akan ajarin di video kali ini. Jadi pada prinsipnya, yang namanya stock fotografi itu industrinya namanya micro. Microstock itu satu industri di mana kita ini atau dunia itu baik perusahaan seperti Vimela, Kumparan, Yahoo, Lonely Planet itu membutuhkan karya-karya kita, baik foto maupun footage. Pertanyaannya adalah kenapa kita yang bukan fotografer, misalnya teman-teman bukan fotografer ya, ini beda kalau saya kan memang fotografer ya, kok karya teman-teman dibutuhkan? Prinsipnya gini, misalnya sekarang nih ada insiden di Sumatera, di Aceh, Padang, Medan misalnya. Ini orang itu butuh data, butuh konten, butuh foto. Ketika semua aksesnya itu menjadi mahal atau jauh, Al Jazeera misalnya atau CNN itu daripada dia nyuruh fotografernya yang profesional datang, ini dia mending masuk ke Shutterstock, dia beli. Jadi teman-teman yang lagi recovery, misalnya ini memang lebih parah daripada gempa Jogja ya, tapi ketika teman-teman lagi recovery, teman-teman boleh sambil bikin stok, karena mungkin 10 sen, 1 dolar, 10 dolar itu bisa menjadi semangat teman-teman di Aceh, Sumatera Barat, Medan, dan sebagainya ketika teman-teman recovery. Semalam ada yang DM bahwa Mas terima kasih saya sudah payout, cuman baru bisa connect karena internetnya broke down. Saya bilang Aceh itu sejarahnya selalu bangkit lebih kuat. Jadi teman-teman yang di Aceh, di Sumatera Barat, teman-teman pasti bangkit. Dan mudah-mudahan, walaupun awalnya mungkin stok ini cuma sekedar menjadi penghiburan buat teman-teman semua, tapi saya yakin bahwa di saat dulu Jogja itu juga gempa, maka mau Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 itu menjadi sebuah rezeki yang luar biasa, sehingga kita jadi tambah semangat recovery-nya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu. Nah, industri ini semakin besar, sehingga yang namanya Shutterstock itu bahkan sudah IPO atau sudah terdaftar di bursa saham di Amerika. Jadi Shutterstock ini legal, sahamnya bahkan bisa teman-teman beli. Ini bukan perusahaan scam. Shutterstock Getty itu salah dua agensi digital terbesar di dunia. Bahkan Getty itu pernah memenangkan satu kontrak sebagai official content maker-nya FIFA. Nah, maka monggo Bu.
Jadi ini perusahaan top. Nah, konten-konten itu sekarang dibutuhkan sama industri, baik tadi seperti klien-klien yang saya bilang, company-company besar itu, atau artificial intelligence. Maka bulan lalu saya dapat kalau nggak salah $18 dari AI. Lalu bulan November, itu yang 18 itu bulan Oktober ya. Yang November saya dapat $100 dalam semalam. Itu saya bersyukur banget. Nah, makanya tadi saya bilang mungkin 10 sen, mungkin $1 itu akan menjadi tambatan hati, atau akan jadi pengobat hati buat teman-teman di saat teman-teman khususnya yang di daerah Sumatera itu lagi recovery. Kalau misalnya standar foto, semuanya teman-teman bisa baca di Shutterstock. Itu sudah ada panduannya kok. Fotonya landscape ataupun portrait, walaupun semuanya juga bisa laku. Terus ukurannya berapa, komersial itu apa, editorial itu apa. Walaupun kalau hal-hal kayak komersial, editorial, khusus itu ya, saya udah bahas di YouTube. Gampangannya sih kalau misalnya ada identitas atau hak kekayaan intelektual kayak wajah, logo perusahaan, ya gampangnya teman-teman masukin editorial. Kecuali teman-teman punya model rilis boleh. Cuman saya nggak suka pakai model rilis, saya sukanya bikin konten foto berita gitu lah. Tapi kalau misalnya cuman kayak ini misalnya pagar, terus tralis misalnya kayak gini, pagar-pagar kayak gini, kan ini kan nggak ada muka wajah, nggak ada hak kekayaan intelektual, saya langsung masukin ke komersial. Nah ini kayak di belakang saya ini ada pintu kayu tekstur. Saya pernah jualan seperti ini, ada kayu, bambu, batu, kain, kertas asturo, saya pernah jualan semuanya. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi, dunia ini kan pengen makin cepat ya, penghasilan kontennya tuh harus makin cepat. Nah, maka kontributor ini dibanyakin gitu. Nah, beritanya tahun ini kalau salah ya, itu yang namanya Shutterstock sama Getty ini merger. Sehingga lagi banyak aksi korporasi lah, kalau buat teman-teman yang suka pembelian saham itu pasti ada aksi korporasi. Mereka jadi satu, ini dua perusahaan besar jadi satu. Ini hebat sekali. Nah maka ketika teman-teman punya smartphone, teman-teman punya kamera mirrorless, DSLR atau kamera pocket, teman-teman cek speknya. Tapi menurut saya sih insya Allah sudah hampir 100% eligible memenuhi kebutuhannya Shutterstock. Itu dipakai berkarya daripada cuma ngendon di rumah jamuran, dipakai cari duit. Sekarang caranya, yang pertama harus daftar dulu jadi kontributor. Daftar itu gratis. Jangan pernah masuk ke kayak agency atau apa, saya membantu mendaftarkan Shutterstock, jangan. Lakukan sendiri. Kalau teman-teman bisa daftar Tokopedia, TikTok, Instagram, terus kemudian teman-teman bahkan bisa daftar pinjol, paylater segala macam, teman-teman pasti bisa daftar ini. Saran dari saya, daftarnya jangan pakai aplikasi. Walaupun nanti teman-teman dalam berkarya pakai Shutterstock Apps for Contributor. Daftarnya pakai browser. Jadi kalaupun teman-teman pakai handphone, teman-teman buka Safari, buka Google Chrome, teman-teman pakai browser. Verifikasinya lebih mudah. Lalu yang kedua, bikin konten. Bikin konten itu bikin foto, bikin footage atau video tanpa suara. Tipsnya, jangan bikin foto yang terlalu merepotkan teman-teman, tapi bikin konten yang ada di sekitaran rumah teman-teman. Misal, aktivitas pagi, kemudian makanan sehari-hari, peralatan dapur, itu saya sudah jual semuanya. Bahkan kemarin saya jualan foto engsel jendela itu saya jual. Kemudian saya gambar Mickey Mouse, saya jual. Nah, hal-hal semacam ini yang sederhana seperti ini nggak pernah terpikirkan oleh orang-orang, cuman karena saya itu konsepnya adalah daily stock photographer, jadi microstock itu juga terbagi, ada yang mungkin fashion, ada yang mungkin beauty, ada yang mungkin arsitektural. Saya ini daily stock photographer, jadi apapun yang saya lihat sehari-hari, saya contoh, saya foto, saya jual. Apakah daily stock photographer ini sebagai penghasilan yang, niche-nya sebagai penghasilan sangat besar? Tidak. Yang besar itu jualan foto manusia, nggak ada rilisnya, transportasi, background and texture itu market besar. Cuman saya kerepotan, saya nggak suka jualan yang kerepotan seperti itu. Saya kepengennya jualannya yang saya suka dan ternyata laku dan ternyata menghasilkan. Besar kecil itu relatif ya, tapi yang jelas apa yang saya foto sehari-hari. Jadi sangat sederhana, konsepnya sehari-hari itu ternyata memberikan hasil uang yang alhamdulillah saya bisa
nabung, saya bisa beli saham, saya bisa ngasih istri, saya bisa ngasih anak. Nah, lalu yang ketiga, tentang editing. Saya menyarankan teman-teman untuk belajar editing. Saya udah share di konten YouTube saya tentang belajar editing. Karena editing itu seperti ikhtiar ya, seperti usaha, di mana usahanya kita sebaiknya yang serius. Tapi kalau teman-teman baru mulai, boleh nggak edit? Boleh. Dan saya sudah berkali-kali laku foto yang tidak diedit, dan ternyata hasilnya terkadang lebih besar. Jadi saya jualan foto diedit itu rata-rata dapatnya 10 sen gitu ya. Saya pernah jualan foto asbak, itu download pertama kali itu malah dapatnya $1, padahal minimalnya kan 10 sen. Ini saya tidak diedit, cuman foto pakai kamera Samsung bekas pada waktu itu. Foto dijual, laku $1 berapa. Oke, yang keempat, teman-teman harus fokus ke kualitas. Jadi kualitas itu adalah raja kalau di dunia konten. Teman-teman mau nge-YouTube, teman-teman mau jadi content creator, teman-teman mau jadi microstock photographer, kualitas is always a king. Jadi kualitas akan selalu menjadi yang diutamakan. Maka kualitas itu terdiri dari kualitas fotonya. Konsepnya adalah sharp and clear, jadi tajam dan terang. Kemudian warnanya natural aja. Jadi nggak usah dineko-nekoin segala macam, teman-teman, natural saja. Yang kedua, setelah kualitas seperti itu, ada namanya komposisi. Jadi komposisi saya banyak bahas di kelas Phototube, saya juga bahas di ebook fotografi, memotret dengan handphone ya. Saya juga bahas di jualan foto dan Shutterstock dan Shutterstock. Saya bahas semuanya, komposisi. Walaupun di YouTube gratisan juga ada ya, komposisi. Nah, kalau tadi sudah yang keempat, ini yang kelima. Ini adalah riset. Jadi karena ini bisnis serius ya, bisnis serius itu kita nggak boleh malas, kita harus rajin. Risetnya ini riset tentang cara penulisan deskripsi dan memilih kata kunci. PR-nya buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti ya, ini harus 100% dalam bahasa Inggris. Tapi sekarang kan ada Google Translate, ada AI, segala macam, teman-teman bisa pergunakan itu. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena marketnya seluruh dunia. Jadi jangan berharap pakai bahasa Indonesia. Nanti teman-teman reject. Nggak bisa. Harus bahasa Inggris 100%. Dah. Sebenarnya ada yang terakhir nih yang paling berat. Konsisten. Konsisten itu, teman-teman, saran saya, upload. Baik di-approve ataupun tidak di-approve, upload 1 hari 1 foto, non-stop selama 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan atau 90 hari ke depan, teman-teman minimum sudah 90 kali upload foto. Teman-teman punya 1 foto saja sudah bagus, apalagi teman-teman yang punya 2-3 foto, teman-teman stok fotonya akan makin banyak. Karena sekarang ini kalau teman-teman tidak menyalahi hal teknis, hampir tidak ada foto yang ditolak. Jadi foto yang eligible untuk portofolio dibeli sama perusahaan akan masuk ke portofolio, kalau yang enggak, nanti akan langsung masuk ke data katalog, di mana data katalog itu adalah penjualan untuk artificial intelligence yang membeli software, robot, dan lain sebagainya. Pertanyaan mendasar, sudah coba daftar tapi nggak berhasil. Biasanya masalah verifikasi. Kalau pakai Android biasanya belum diupdate Google Chrome-nya. Lalu yang kedua, sudah submit tapi kok reviewnya lama. Review itu jangan ditungguin, review itu ditinggal. Review itu biarin aja. Kita tunggu sambil kita bikin stok terus. Lalu kok nggak laku-laku? Nggak laku-laku itu berarti teman-teman fotonya ngasal. Foto ngasal itu nggak ada konsepnya. Jadi misalnya teman-teman mau membangun nih portofolio di 90 hari pertama, itu saran saya 1 tema. Saya ini karena sukanya jalan-jalan sama makan, maka saya 80% karya saya itu di antara tourism and culinary. Yang 20% tuh foto-foto receh, tapi duit saya paling banyak adalah dari travel and culinary niche. Nah, teman-teman ketika membangun portofolio selama 90 hari, ini temanya 1 dulu. Misalnya mau motret tanaman gitu. Tanaman dari air mata pengantin, sirih gading, melati, mawar, itu teman-teman kumpulin. Dulu saya punya subscriber, itu 1000 foto pertama, isinya foto bunga semuanya. Dan laku semuanya. Karena bunga itu ada, pembelinya adalah seorang biologist, ada peneliti, ada hortikulturis, ini orang-orang yang concern dengan
Flora itu akan membeli foto-foto itu. Lalu pertanyaan berikutnya, saya nggak bisa bahasa Inggris, pakai Google Translate, pakai AI. Saya nggak bisa editing, ya belajar. Konsepnya adalah kalau misalnya teman-teman malas belajar, teman-teman kayak kepengen duit cepet, sebaiknya tinggalkan industri ini dan jangan pernah bisnis apapun. Karena ini murni bisnis, jadi butuh perjuangan, butuh waktu, berproses untuk ketika kita belajar dari yang tadinya nggak bisa, sampai bisa, dari yang tadinya cuma submit, sampai nanti laku pertama kali 10 sen, mungkin $1. Kemarin subscriber saya ada yang laku satu foto $42. Saya aja belum pernah sampai, sudah. Saya pernah satu foto $76 paling tinggi. Tapi ya itu, $40 satu foto itu kan bulan depan langsung payout. Habis itu nanti teman-teman tinggal rutinin submitnya, lalu konsisten seperti tadi yang saya bilang itu paling berat. Dan semua tutorial tadi, ebook-ebook tadi semua linknya ada di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lihat saya gear saya pakai apa, saya sekarang banyak motret pakai iPhone 13. Semua linknya, pembelinya ada di bawah, dan matur nuwun kalau misalnya teman-teman membeli dengan link affiliate di bawah, karena saya mendapatkan persentase kecil dari Shopee, karena saya Shopee affiliate. Jadi, terima kasih udah nonton video saya hari ini. Nanti vlog abis ini, saya akan sharingin tentang bagaimana cara saya memanfaatkan uang royalti saya, biar tidak cuma habis dikonsumsi, tapi juga saya kembangkan di dunia investasi. Saya share abis ini, sampai ketemu di vlog berikutnya.